Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong Yohanas. Perkenalkan, nama saya Almas Azmatun Konita dari kelompok 2 presentasi dasar BKPI STI TI Sanul Fikri Magelang. Jadi kelompok 2 itu terdiri dari saya sendiri Almas Azmatun Konita, Mbak Rista Desi dan Mbak Anissa Nur Fauzia. Next video ya, temanku akan jelasin tentang landasan dasar PK Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari bimbingan konseling Islam adalah guidance atau bimbingan yang berarti mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyampaikan. Yang selanjutnya counsel atau konseling, yang dalam bahasa itu konsilium bersama atau berbicara bersama, yang biasanya dilakukan oleh satu atau dua orang atau lebih biasanya, tapi kebanyakan 2 orang karena itu bersifat rahasia. Terus yang selanjutnya konseling, proses hubungan, menekankan nasihat. Terus yang ketiga Islam. Islam itu sendiri berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar yang secara harfiah itu artinya selamat, sentosa, dan damai. Landasan bimbingan konseling Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu yang paling utama dan yang selalu digunakan dalam bimbingan konseling Islam. Sudah disampaikan dalam Quran surat Yunus ayat 57 dan Quran surat Al-Isra ayat 82. Bisa dibuka bareng-bareng ya teman-teman. Islam mengajarkan agar umat Islamnya saling menasihati dan tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, bimbingan konseling Islam ini sendiri itu memang di dalamnya adanya interaksi antara 2 orang yang saling menasihati dan tolong menolong dalam penyelesaian masalah dan tolong menolong dalam hadis juga begitu. Dari Syuaib, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menakjubkan keadaan seorang mukmin, sesungguhnya urusannya semuanya baik. Tidaklah ada yang demikian ini kecuali kepada seorang mukmin, jika ditimpa hal yang menyenangkan ia bersyukur karena itu baik baginya, jika ditimpa hal yang menyusahkan dia bersabar, maka itu adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian landasan yang selanjutnya adalah filosofis. Yang pertama filosofis, yaitu memberikan arahan dan pemahaman bagi konselor dan konseling lebih bisa bertanggung jawab secara logis, etis maupun estetis. Yang kedua religius. Landasan religius, yang pertama manusia sebagai makhluk Tuhan, yang kedua sikap yang mendorong perkembangan, 3 suasana dan perangkat budaya dan kemasyarakatan. Yang ketiga psikologis, memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Kajian psikologisnya, yang pertama motif dan motivasi, 2 pembawaan dan lingkungan, faktor yang membentuk, 3 perkembangan individu, 4 belajar, 5 kepribadian. Dan yang terakhir adalah pedagosis, yaitu kajian tentang pendidikan anak. Paedos artinya anak laki-laki, agogos artinya mengantar atau membimbing. Secara harfiah, membantu anak laki-laki yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Secara kiasan, seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. Begitu landasan bimbingan konseling Islam. Selanjutnya adalah unsur yang akan disampaikan oleh Tina Rista. Kepadanya disilahkan. Unsur dalam bimbingan konseling Islami. Yang pertama, masalah. Masalah itu sesuatu yang menghambat, merintangi, menghalangi, dan mempersulit. 2. Objek bimbingan konseling adalah orang yang menerima atau sasaran dari kegiatan bimbingan yang disebut dengan konseli. 3. Subjek bimbingan konseling adalah orang yang melaksanakan kegiatan bimbingan yang disebut dengan konselor. Asas dalam bimbingan konseling Islami. Yang pertama, menurut Prayitno, asas bimbingan konseling tersebut terdiri dari 1. Asas kerahasiaan, 2. Asas kesukarelaan, 3. Asas keterbukaan, 4. Asas kekinian, 5. Asas kemandirian, 6. Asas kedinamisan,
7. Asas kenormatifan. 8. Asas keahlian. Dan 9. Asas alih tangan. Sedangkan menurut Aswadi, bimbingan konseling Islami memiliki asas. Yang pertama, asas kebahagiaan dunia akhirat. 2. Asas fitrah. 3. Asas lillahi ta'ala. 4. Asas bimbingan seumur hidup. 5. Asas keseimbangan ruhaniyah. 6. Asas kemaujudan individu. 7. Asas sosialitas manusia. 8. Asas khalifah. 9. Asas keselarasan dan keadilan. 10. Asas pembinaan akhlak. 11. Asas kasih sayang. 12. Asas saling menghormati, menghargai. 13. Asas musyawarah. 14. Asas keahlian. Dan 15. Asas kerahasiaan. Gimana penjelasannya udah jelaskan? Pada intinya, bimbingan konseling Islam dengan bimbingan konseling pada umumnya itu sama aja, cuman bedanya bimbingan konseling Islam itu berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Namun, kita juga nggak mengesampingkan kok ilmu barat ya. Pada intinya, kita sama-sama bimbingan konseling, cuman kita tuh berlandaskannya pada ilmu tauhid, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.